Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, apakah sehat semua? Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar nih ya, belajar tentang hal baru. Nah, apa itu, Pak? Nah, bisa kalian baca ya di sini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Nah, yang biasanya sama saya itu belajarnya tentang suhu gitu ya, biasanya belajarnya tentang makhluk hidup, sekarang kita belajar tentang materi baru ya. Nah, kita mulai nih mencoba menjadi ahli IT ya. Kita mulai dulu dari mempelajari tentang berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Nah, saya yakin semuanya udah nggak sabar nih ya. Mari kita belajar bersama. Oke. Nah, sebelum kita mulai ya, tentunya kita harus tahu ya, apa sih tujuan kita belajar tentang ini berpikir komputasional. Nah, di sini ada tiga ya tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, dengan pembelajaran berpikir komputasional ini ya, maka kalian diharapkan ya, peserta didik diharapkan untuk bisa menjelaskan apa itu berpikir komputasional dan juga pengelolaan data. Nah, yang kedua ya, kalian diharapkan juga untuk memahami dan mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam proses berpikir komputasional ya, yang meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Apa sih Pak tahapan-tahapan itu Pak? Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas bersama ya nanti ya. Nah, dan yang terakhir ya, dengan belajar ini ya materi ini ya, kalian ke depannya diharapkan ya agar bisa mengaplikasikan prinsip berpikir komputasional dalam pengumpulan dan pengelolaan data sederhana. Ya, nah, jadi diharapkan ketika kalian sudah selesai dari belajar materi ini ya, ini sudah dapat nih ya, kita cikal bakal calon-calon ahli IT, calon-calon yang jago ini ya, jago-jago komputer atau bahkan mungkin calon-calon hacker nih bisa dapat juga nih dari sini. Ya. Dan tetapi tentunya harus kita pahami dulu ya, dasar dari eh, menjadi IT itu seperti apa dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Ya. Nah, sebelumnya ya, silakan kalian baca pertanyaan di sini dan coba kalian renungkan ya, coba kalian jawab gitu ya. Apakah pernah? Oke, yang pertama, apakah kalian pernah mengikuti resep masakan untuk membuat makanan? Nah, biasanya nih ya, yang perempuan nih ya, yang lihat-lihat TikTok gitu ya kan dapat resep masakan baru. Ya, aduh, pengen coba di rumah. Ya, apa saja sih langkah-langkahnya? Gitu. Nah, itu sudah mengikuti ya, sudah mengikuti resep masakan untuk membuat makanan. Nah, atau mungkin yang laki-laki nih yang hobinya ngegame gitu ya, hobinya misalnya main FF ya, Free Fire atau Mobile Legend gitu ya. Apakah pernah kalian menyusun strategi ya supaya bisa menang ya, supaya bisa menang ya kan? Atau bahkan dalam kehidupan sekolah ya. Biasanya kalian kalau misalnya ada PR ya, ada dua PR yang sama di hari yang sama harus dikumpulkan. Biasanya mau mengerjakan yang mana dulu? Ya, misalnya saya contohkan, ada PR antara IPA sama bahasa Indonesia ya, yang IPA itu disuruh aduh hitung-hitungan yang banyak sekali. Kalau misalnya bahasa Indonesianya aduh disuruh bikin teks ya teksnya panjang 2 halaman folio. Nah, kira-kira mana yang kalian dahulukan gitu ya. Nah, ternyata ya ketika kalian sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya, ternyata tanpa kalian sadari ya kalian sudah melakukan cara berpikir komputasional. Ya. Jadi nggak sadar ya ternyata ya bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah melakukan ya kegiatan berpikir komputasional. Nah sekarang kan yang menjadi pertanyaannya adalah apa itu Pak berpikir komputasional? Oke, nah berpikir komputasional itu bisa kita artikan ya sebagai cara berpikir yang meniru cara kerja komputer. Nah, memang bagaimana sih Pak komputer itu bekerja, Pak? Nah,
Ketika komputer itu bekerja, ya, komputer itu akan bekerja dengan berurutan. Ya. Jadi misalnya dari langkah A menuju langkah B, dari langkah B menuju langkah C. Tidak langsung serta-merta ya, tidak langsung zut gitu ya, tidak langsung lempeng lurus gitu, tidak. Ya, mereka secara bertahap. Ya, mereka melakukan sesuatu itu secara bertahap. Nah, kalau komputer itu bisa melakukannya dalam waktu cepat. Nah, Pak, tapi kan kita manusia itu nggak bisa cepat itu, Pak. Memang mungkin kita tidak bisa secepat komputer, tapi yang kita perhatikannya di sini adalah kita ketika mengikuti cara berpikir komputasional, maka kita akan menyelesaikan sesuatu, memikirkan sesuatu itu dengan cara berurutan, bertahap-tahap, tidak langsung loncat ya. Biasanya kalau loncat itu malah hasilnya itu tidak kita peroleh. Tapi ketika kita berpikirnya itu bertahap ya dari A ke B ke C, maka permasalahan itu lama-kelamaan akan selesai. Ya, selesainya pun juga dengan efisien, dengan lebih bagus. Ya. Nah, kemudian ya, apa Pak manfaatnya Pak? Memangnya kalau kita berpikir komputasional itu Pak. Nah, ada banyak sekali manfaatnya ketika kita menggunakan cara berpikir komputasional. Ya. Yang pertama, dia bisa menjadikan kita lebih kreatif dan inovatif. Ya. Nah, jadi dengan cara kita berpikir komputasional ya, kita nih bisa mencari langkah-langkah yang lebih efektif misalnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Kalau misalnya ternyata langkah A apakah cocok gitu ya, dengan langkah B apakah cocok ya, atau bahkan harus langkah C baru cocok atau kita gabungkan semuanya ya. Dari situ kalian bisa berpikir lebih kreatif ya, lebih inovatif, muncul ide-ide baru di sana ya. Nah, itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ya, jadi biasanya mungkin yang hidupnya dipenuhi masalah gitu ya kan, aduh masalah datang bertubi-tubi nggak selesai-selesai gitu ya. Saya yakin semuanya ada yang mikir gitu ya. Nah, tenang saja. Nah, dengan cara berpikir komputasional, nah kalian bisa ya, kalian bisa menyelesaikan masalah itu ya dengan lebih efisien ya. Bahkan mau sebanyak apapun masalahnya itu bisa kalian selesaikan semua. Nah, dan yang terakhir ya, dengan berpikir komputasional itu bisa mempersiapkan kemampuan untuk pekerjaan di masa-masa yang mendatang. Nah, jadi mungkin kalian mikirnya, wah kalau berpikir komputasional ini kan cuma cocoknya untuk orang-orang IT saja, Pak, orang-orang yang teknologi saja, Pak. Belum tentu, ya tidak juga ya. Semua semua bidang itu bisa ya diterapkan ilmu berpikir komputasional ya, tidak hanya di bidang IT saja atau bidang komputer saja. Tapi semua bidang ya, bahkan IPA, IPS, atau bahasa sekalipun, itu bisa juga menggunakan berpikir komputasional. Nah, jadi tergantung dari kaliannya juga di sini ya. Nah, makanya sekarang kita belajar bersama-sama, kita pelajari ya, apa saja langkah-langkahnya, apa saja tahap-tahapannya. Ya, kita pelajari bersama. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin sejauh ini, kalau belum ada yang bertanya, kita lanjutkan dulu ya. Oke, berikutnya. Nah, di dalam berpikir komputasional ya, ada hal yang disebut sebagai 4 pilar berpikir komputasional. Ada 4 poin penting dalam berpikir komputasional. Ya, kalau tidak ada 4 poin ini, maka tahapan-tahapannya itu bisa terganggu. Apa saja, Pak, 4 pilar dalam berpikir komputasional ini, Pak? Ya, yang pertama ada dekomposisi. Ya, kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Kemudian yang ketiga ada abstraksi dan yang terakhir ada algoritma. Jadi ada 4 ini ya. Nah, apa-apa saja Pak itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma akan kita bahas ya. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, dekomposisi. Nah, dalam tahapan berpikir komputasional yang pertama itu dekomposisi. Nah, kalian ya, kita sebagai manusia itu akan membuat masalahnya, memecahkan masalah-masalahnya yang awalnya itu masalah besar, ya, menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Nah, masalah-masalah yang kecil ini juga kita kelompokkan. Ini yang sesuai A, ini yang B, gitu ya. Kenapa, Pak? Memangnya harus diselesaikan, Pak? Nah, supaya kita bisa terfokus yang pertama supaya kita bisa fokus menyelesaikan masalahnya itu satu-satu, tidak langsung yang besar gitu. Kalau biasanya kan, misalnya gini aja deh ya, kalian punya batu es, gitu ya. Misalnya kalian punya batu es, terus kalian pengen nih buat batu esnya ini ya dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam 10 gelas. Nah,
Terus gimana caranya supaya 10 batu es ini bisa dimasukkan ke dalam 10 gelas? Gak mungkin kan satu batu es penuh itu kita masukkan ke gelasnya, gak muat. Nah, berarti caranya adalah kita pecahkan dulu batu esnya. Ya, setelah dipecahkan jadi 10 bagian, barulah bisa kita bagi-bagi. Dapatlah itu ya 10 gelas yang berisi es. Nah, itu contohnya ya, contoh dari dekomposisi. Banyak kok contoh-contoh lain yang bisa kalian terapkan. Ya, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, ada lagi pengenalan pola. Nah, dalam pengenalan pola ini sesuai namanya, kita mencoba untuk mencari, ya, kita mencoba untuk mengenali apa polanya, apa kesamaan dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian pecah-pecah tadi, yang sudah kalian kecil-kecilkan tadi. Ya, pasti ada polanya. Nah, dari situ, ya, dari situ bisa kalian tentukan, ya, oh ternyata masalah utamanya di sini nih. Oh, ternyata masalah utamanya di B. Ya, jadi dengan mengenal pola itu akan mempermudah tahapan selanjutnya ya dari pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga ada abstraksi ya, yaitu mencari hal-hal yang penting dari permasalahan dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Nah, kadang ketika misalnya kita mengerjakan suatu permasalahan, menyelesaikan suatu permasalahan, terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak hal-hal yang ada di dalamnya. Kita pusing nih, aduh, ini mana satu yang mau diselesaikan dulu? Ini mana satu yang mau diselesaikan dulu? Ya. Nah, oleh karena itu kalian harus cari dulu ya, mana yang penting, mana yang betul-betul dibutuhkan dalam permasalahan ini. Ya. Kalau misalnya dibutuhkan itu disimpan, dipegang. Kalau misalnya itu nggak berguna atau tidak relevan ya, tidak penting ya, ya sudah silakan dibuang saja. Ya, kenapa? Karena itu hanya menambah-nambah pikiran saja. Gitu ya. Jadi fokus aja ke hal yang utama, hal yang penting, dan silakan dibuang hal-hal yang tidak relevan atau tidak perlu di permasalahan tersebut. Gitu ya. Dan kemudian yang terakhir ya tadi ini yang keempat yaitu algoritma. Nah, algoritma ini apa, Pak? Nah, algoritma ini adalah kita menyusun langkah-langkah yang tepat dan sistematis untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita udah tahu nih masalahnya itu apa, ya permasalahannya itu seperti apa sudah kita pecahkan jadi hal yang lebih kecil. Kemudian juga kita kelompokkan ya, kita kelompokkan, kita dapat polanya nih, apa yang harus diselesaikan. Nah, maka dari itu terakhir kita susun ya, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, dari situ kita sudah menyelesaikan suatu permasalahan ya. Nah, Pak, tadi cuma ngejelasin aja, Pak. Contohnya gimana, Pak? Nah, tenang saja, ini kita coba bahas contohnya ya, anak-anak semuanya. Oke. Nah, di sini ada contoh narasi ya, contoh narasi ya. Narasinya adalah menyusun buku di perpustakaan. Nah, coba kita baca bersama-sama ya. Sebagai anggota perpustakaan, kamu ditugaskan oleh penjaga perpustakaan sekolah untuk menyusun kembali buku-buku yang telah dibaca oleh murid. Nah, bagaimana cara kamu menyusun buku agar terlihat rapi dan indah dipandang? Nah, kita diminta nih ya sebagai pembantu penjaga perpustakaan untuk menyusun buku. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyusunnya itu rapi dan indah dipandang? Ayo kita coba terapkan. Nah, yang pertama, ingat tadi tahapan yang pertama itu adalah dekomposisi. Berarti kita coba pecahkan dulu ya. Dari menyusun buku ini apa masalah yang harus kita pecahkan? Oh, ternyata ya kita harus mengelompokkan dulu buku-bukunya sesuai dengan kategori yang sama. Misalnya kalau bukunya bergambar ya udah berarti kelompokkan dengan buku bergambar gitu ya. Kalau misalnya ada buku pelajaran ya sudah kita kelompokkan sesuai buku pelajaran. Atau misalnya bukunya novel ya udah kita kelompokkan sesuai dengan buku novel. Ya kita kelompokkan dia, kita kategorikan dia. Nah, kemudian kita pilih juga ya rak mana yang dipakai untuk menyimpan buku. Jangan sama, ya nanti malah pusing kalau misalnya semuanya dicampur. Gitu ya. Jadi harus dikelompokkan dia ya. Misalnya rak yang warna coklat itu khusus untuk buku pelajaran. Atau misalnya nanti ada rak warna hitam gitu ya. Rak yang warna hitam ini khusus untuk buku novel. Nah, jadi dia sudah disesuaikan. Kemudian kita sudah melakukan dekomposisi. Sekarang kita lakukan pengenalan pola. Ya. Nah, dalam pengenalan pola ini berarti kita bisa nih ya. Kita coba lihat ya atribut bukunya ya, judul bukunya, nomor bukunya kalau ada nomor bukunya. Kemudian kita urutkan ya, kita urutkan berdasarkan polanya, berdasarkan apa ya pola yang terbentuknya. Misalnya dari huruf A ke Z diurutkan dari judul yang A ke Z atau Z ke A atau misalnya menggunakan nomor ya dari yang besar ke kecil atau kecil yang besar. Nah, dari situ kita
cari ya, kita kenali pola-pola yang bisa dibuat. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga abstraksi. Ya, kita abaikan ya hal-hal yang tidak penting. Misalnya kalau di buku, misalnya ada ukuran atau warna buku, nah beda-beda nih. Ini apakah perlu dimasukkan? Itu tidak perlu ya. Kalau misalnya ukuran tidak masalah ya. Kita hanya pengen tahu dia berdasarkan jenis bukunya saja. Kalau misalnya buku novel ya sudah sama buku novel saja. Atau misalnya buku pelajaran ya sudah sesuai buku pelajaran saja. Jadi dia tidak mencampur-campur ya. Jadi hanya fokus saja terhadap atribut utama. Ya, kita fokus saja terhadap atribut utamanya. Nah, barulah terakhir algoritmanya kita susun langkah-langkah penyusunannya ya. Berarti apa saja langkah-langkah untuk menyusun buku itu, Pak? Nah, yang pertama, kita ambil dulu buku yang akan disusun ya, dan kemudian yang kedua kita kelompokkan berdasarkan kategorinya. Ya, kayak yang kita bilang tadi, kita bahas tadi, kalau misalnya bukunya novel ya sudah sama novel, kalau buku pelajaran bukunya khusus pelajaran saja, atau misalnya bukunya itu kayak komik, kalau misalnya ada komik ya, komik untuk edukasi. Nah, silakan dikelompokkan ya sesuai dengan kategorinya. Kemudian diurutkan menurut abjad ya, disusun ya sesuai abjad supaya enak dicari, mudah dicari, barulah kalian susun di dalam rak buku. Nah, seperti itu ya contoh dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya yakin nih pastinya dari kalian mungkin ada yang sudah menerapkannya ya. Mungkin kita tidak sadari memang ya, tapi ternyata berpikir komputasional itu sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini paham ya? Paham ya? Silakan nanti jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Sekarang kita lanjut dulu ya. Kita membahas tentang mengelola data. Nah, pasti semuanya sudah pernah dengar tentang data, gitu ya, atau bahkan ya dalam di sekolah pun juga pasti ada data, ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya data nilai ulangan kalian. Oh, ternyata kalian sudah banyak ulangan, gitu ya kan? Berapa saja sih nilai-nilainya tadi? Ya, itu sudah termasuk ke dalam data, ya. Jadi tanpa kalian sadari, hidup kita ini sudah dipenuhi oleh data. Nah, memangnya data itu apa sih, Pak? Nah, data ini bisa kita artikan sebagai informasi yang mentah, ya, informasi yang mentah. Nah, bisa dia berupa kata, bisa dia berupa angka, dia bisa berupa gambar. Jadi banyak sekali jenis-jenis data itu. Nah, contohnya ada kayak yang tadi yang pertama ya, ada data nilai ulangan. Terus juga ternyata ada data suhu, suhu badan. Misalnya ada anak A yang suhu badannya 35 derajat atau misalnya anak B yang suhunya 36 derajat. Ya, itu juga sudah termasuk ke dalam data, ya. Nah, kemudian ya data-data ini bisa kita kelompokkan menjadi dua macam, ya, dua macam. Apa saja? Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, bedanya apa, Pak? Kualitatif dan kuantitatif, Pak. Nah, kalau data kualitatif itu hanyalah data yang berupa deskripsi, ya. Deskripsi saja, hanya berupa kata-katanya saja, ya. Contohnya di sini ada nama, ya. Terus ada jenis kelamin, hanya berupa deskripsi di sana, hanya berupa tulisan. Kalau masih berupa seperti itu, ya itu disebut sebagai data kualitatif. Tapi kalau misalnya datanya itu sudah ada angka-angka di dalamnya, ya melibatkan angka di dalamnya, maka dia termasuk ke dalam data kuantitatif. Ya, contohnya di sini ada tinggi badan, ya suhu badan, atau misalnya nanti juga ada berat badan, ya, dan banyak sekali data-data kuantitatif itu. Kita lanjut ya. Nah, kenapa sih Pak kita harus mengelola data, Pak? Mengapa harus kita mengelola data itu penting, Pak? Nah, ada banyak sekali alasannya ya. Nah, di antaranya sudah saya ini kan ya rangkum yang paling utama ya. Yang pertama, itu bisa untuk menjaga keamanan data. Nah, terutama data-data yang penting kayak data diri kalian ya, kita harus kelola dengan baik ya, terutama di eh, dunia-dunia sosmed ya, dunia-dunia sosial media, dunia-dunia internet sekarang ini. Sangat penting sekali loh kita untuk menjaga data. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga data dengan baik, maka besar loh, besar kemungkinan ya data kita itu bisa disalahgunakan oleh orang. Contohnya misalnya kamu punya data, ya datanya itu ternyata dicuri oleh orang, ya dicuri orang gitu ya kan, terus dijadikan sebagai pinjaman judol. Nah, bisa aja nanti orang yang memiliki uangnya tadi, yang meminjamkan uangnya tadi, ya, itu nagihnya ke kamu. Padahal kan kamu tidak pernah main, ya, kamu tidak pernah main judol, gitu ya kan? Kok tiba-tibanya minta ke saya, gitu ya kan? Nah, maka dari itu kalian harus menjaga data pribadi, ya, menjaga data masing-masing supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua, ya, supaya lebih efisien.
Nah, jadi ketika kita mengelompokkan data, ya kita mengelola data, ya, maka kita bisa memilah-milah data dengan lebih efisien. Kita tidak perlu mencari ke folder A, ke folder B, ke bagian A, ke bagian B, ya. Kita sudah tahu nih, oh bagian ini khusus untuk ini. Oh, bagian yang B itu khusus untuk data yang seperti ini, ya. Jadi, kedepannya ketika kita bekerja, itu kita lebih efisien. Nah, kemudian yang ketiga, dengan mengelola data, kita akan mengurangi resiko kehilangan data. Nah, misalnya ada data-data yang penting punya kalian, kayak ijazah, gitu ya kan, data ijazah, gitu ya kan. Nah, kalian susun nih di dalam rak, ya, itu sudah termasuk mengelola data ya. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak hilang, ya. Kan pusing ya kalau misalnya kita udah punya ijazah, tapi datanya hilang. Nah, nanti kalau misalnya kalian di SMP nggak bisa dong, ya. Misalnya mau ujian akhir, ujian nasional, atau bahkan nanti mau daftar sekolah SMA, itu nggak bisa, ya. Jadi, dengan mengelola data, kita bisa menghindari kehilangan data. Dan yang terakhir, itu bisa juga mempermudah pencarian, pemeriksaan, dan evaluasi. Ya. Nah, ini ya, mengapa kita harus mengelola data. Oke. Nah, sekarang ya, kalian sudah belajar ya tentang berpikir komputasional itu apa, ya mengelola data itu apa, dan saya rasa kalian juga sudah bisa ya, sudah mulai ketemu antara bagaimana sih kita bisa menerapkan pengelolaan data dalam sorry, mohon maaf ya, bagaimana sih cara kita menerapkan berpikir komputasional dalam mengelola data. Nah, sekarang ya sebagai hadiahnya untuk kalian ya, sekarang kita coba kerjakan asesmennya terlebih dahulu. Ya, apa asesmennya, Pak? Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada asesmennya ya. Saya bacakan narasinya. Nah, Vira diminta ibunya untuk membeli bahan masakan untuk membuat nasi goreng. Vira membeli bahan-bahan tersebut di toko Bahagia. Bahan wajib untuk memasak nasi goreng adalah nasi, bawang merah, cabai merah, minyak goreng, kecap manis, dan garam. Nah, Vira diperbolehkan untuk membeli bahan tambahan untuk membuat nasi goreng agar terasa lebih lezat. Ya, ibu memberikan Vira uang sebesar 100.000 rupiah, ya, dan menyuruh Vira untuk menyisakan setidaknya 5.000 rupiah. Nah, di samping itu sudah ada dikasih harga bahan-bahan di toko Bahagia. Nah, tugasnya di sini adalah silahkan kalian buat daftar belanja yang harus dibeli oleh Pira, ya. Dan daftar belanjanya ini ya totalnya itu harus ada sisa uangnya paling sedikit 5.000. Ya. Nah, jadi tugasnya di sini ya kalian itu harus membuat daftar belanja apa saja yang harus dibeli Vira untuk membuat nasi goreng, ya. Nah, di sini sudah ada ya eh, bahan-bahan wajibnya. Bahan wajib itu harus dibeli, ya, tidak boleh sampai tidak dibeli, ya. Karena kalau tidak dibeli nanti nasi gorengnya tidak jadi. Jadi wajib sekali kalian untuk menambahkan bahan-bahan yang wajib tadi ke dalam daftar belanjaannya. Nah, kalau masih ada sisa duit uangnya ya boleh kalian beli bahan-bahan yang lain ya untuk menambah rasanya supaya lebih enak, lebih lezat. Nah, nanti di daftar belanjanya itu silahkan kalian buat ya, misal bahan apa saja yang ada di sana, harganya berapa ya. Kemudian kalian totalkan belanja semuanya itu berapa hasilnya. Ya, ingat harus menyisakan uang 5.000 ya, tidak boleh kurang dari 5.000. Ya. Nah, itu asesmen kita untuk kali ini. Saya yakin kalian semua bisa ya. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan saya langsung ya. Kalau misalnya masih ada yang dibingungkan. Oke. Sudah dicatat ya, sudah dipahami ya tugasnya kali ini. Nah, itu ya untuk materi kita terkait berpikir komputasional. Nah, jadi harapannya ke depannya ya, kalian itu ke depannya bisa menggunakannya ya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama misalnya karena kalian masih dalam proses belajar ya, masih di tingkat SMP, maka kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sekolah gitu ya, seperti misalnya mengerjakan tugas ya, atau bahkan di kehidupan sehari-hari membantu orang tua itu bisa juga, sangat bisa itu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila dari Ananda semua itu terdapat hal yang ingin ditanyakan, silahkan ya, silahkan tanyakan saja ke saya, didiskusikan, ya. Saya buka sesinya. Oke, sepertinya belum ada ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin pertanyaan langsung ke saya perbolehkan juga, ya, saya perbolehkan juga. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Jangan lupa tetap semangat, ya. Jangan lupa tetap bahagia, ya. Karena apa? Karena dengan bahagia maka lahirlah kepribadian yang sehat.
Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa bersama silakan dipimpin oleh ketua. Oke, karena doanya sudah selesai, saya tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan depan dan jangan lupa ya selesaikan asesmennya tadi harus dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, aman semuanya ya? Oke. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.